Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita belajar masih tentang bab tekanan, ya. Sebelum kita belajar, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita belajar tentang tekanan. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang tekanan, ya. Apa saja? Tekanan zat padat, tekanan zat cair. Tekanannya zat cair adalah tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Nah, sekarang kita belajar tentang tekanan zat cair juga, tapi tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Sebagai motivasi, pernahkah kalian melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian mobil? Ya, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah di tempat pencucian mobil. Mobil sedang dicuci. Ya, kalian perhatikan ada mobil pada gambar ini diangkat. Ya, mengangkatnya itu menggunakan alat. Nah, alatnya apa namanya? Nah, ini ya. Alat yang digunakan adalah namanya pompa hidrolik atau pengangkat mobil ya. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan alat, seseorang mau mengangkat mobil, membersihkan bagian bawah, otomatis tidak akan mampu mengangkat mobil yang seberat itu ya. Makanya harus menggunakan alat. Nah, alat ini nanti yang menerapkan tekanan pada zat cair, khususnya hukum Pascal ya. Nah, bagaimana cara kerja alat tersebut dapat mengangkat mobil yang berat? Nih, kalian perhatikan, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Ini alat suntik ya. Yang satu berukuran kecil, yang satu berukuran besar. Bagian bawahnya dikasih selang. Oke. Kemudian alat suntik ini diisi zat cair. Yang warna biru ini adalah zat cair ya. Nah, jika alat suntik yang kecil ini dikasih gaya. Nah, alat yang suntik yang besar dikasih beban. Anggap aja ini mobilnya ya. Yang kecil ini adalah gaya manusianya. Oke, dikasih gaya F ya. Nah, kalau ini ditekan, maka zat cair yang ada di dalam alat suntik ini dan ke selang, itu nanti kalau alat suntik yang pertama ditekan, ini nanti zat cairnya akan meneruskan tekanan itu ke segala arah, yang besarnya sama. Jadi nanti sehingga bisa mengangkat mobil ini ya. Itu. Oke, berikutnya, tadi sudah motivasinya tentang hukum Pascal ya. Sekarang kita belajar tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu apa bunyinya? Nah, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Sama kali kayak tadi alat suntik itu kan ruang tertutup ya. Nah, di alat suntik itu diisi zat cair. Nah, kalau zat cair ini ditekan, ya tekanan diberikan zat cair dalam ruang tertutup, nanti akan diteruskan ke segala arah yang sama besar, ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah ruang tertutup. Nah, ini dikasih zat cair di dalamnya, kemudian penghisapnya ini ditekan. Nah, kalau ini ditekan, ini lubang ya. Kalau ini ditekan, maka pada lubangan ini akan memancarkan zat cairnya atau airnya ke segala arah. Kalian perhatikan di sini, yang besarnya sama, ya. Itu. Nah, prinsip ini diterapkan pada alat tadi, alat pompa hidrolik, ya, alat pompa hidrolik. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Ini adalah ruang tertutup. Ini tertutup ya, ditutup. Ini ditutup. Di bagian bawahnya ini diisi zat cair, ya. Zat cairnya itu bisa berupa minyak, bisa berupa zat cair yang lain, ya. Nah, yang bagiannya lebih luas ini diberi beban
Kalau ini contohnya mobil ya. Bagian yang kecil ini adalah gaya yang diberikan oleh manusia. Nah, kalau yang kecil ini akan diberi gaya, ditekan, maka nanti tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Yang besarnya sama, sehingga bisa mengangkat mobil. Nah, dari sini bisa dirumuskan. Tekanan P1 sama dengan P2. P1 itu letaknya di mana? P1 itu letaknya di sini. Di sini, ya. Berarti ini P1. Tekanan di bejana 1. Yang P2 letaknya di mana? Di sini. Tekanan di bejana 2. Nah, besarnya sama, ya. Ingat, rumus P itu di tekanan zat padat adalah F per A, ya. Jadi P1 itu F1 per A1, P2 berarti F2 per A2. Keterangannya, nih, P1 itu tekanan pada penampang pertama. Nah, di sini ya, pada penampang pertama. Satuan tekanan itu semuanya adalah Newton per meter kuadrat, ya. P2 tekanan pada penampang kedua yang di sini, ya. Nah, satuannya sama, Newton per meter kuadrat. Oke. F1 di sini itu gaya yang diberikan pada penampang 1 atau berat, gaya atau berat sama, ya. Satuan gaya adalah Newton. F2 berarti di penampang kedua, ya. Gaya atau berat pada penampang kedua. Berarti kalau penampang keduanya beratnya itu mobil, berarti berat mobil F2, ya. Satuannya juga Newton. A1 berarti yang ini, luas penampang bidang, tekannya, ya. Pertama, satuan luas penampang adalah meter kuadrat. A2 itu yang di sini, ya. Berarti luas bidang tekan pada penampang kedua. Satuannya sama M kuadrat. Oke, sebagai contoh, ya. Ini contoh soalnya, perhatikan gambar alat pengangkat mobil berikut. Nah, ini gambarnya, ya. Kalian perhatikan pada gambar, ini adalah alat pompa hidrolik, ya. Berarti alat pengangkat mobil, biasanya pada pencucian mobil, ya. Nah, di sini ada bejana berhubungan, ya. Bagian bejana ini tertutup, ya. Antara bejana pertama dengan bejana kedua ditutup. Nah, di sini diisi zat cair. Oke. Nah, pada penampang yang kecil ini ada posisi orang yang nantinya akan memberikan gaya. Kemudian pada penampang yang besar ini ada posisi mobil diletakkan di atas penampang yang besar. Oke. Jika pada penampang kecil ini memiliki luas penampang A1 25 cm kuadrat. Pada penampang kedua memiliki luas penampang A2 4000 cm kuadrat. Kalian perhatikan di sini F2 ini adalah miliknya mobil. Berarti gaya atau berat mobil besarnya 16.000 Newton, ya. Nah, yang ditanyakan berapakah gaya yang dibutuhkan orang, berarti F1 untuk dapat menaikkan mobil. Jadi kalau ini ditekan, nah ini mobil bisa terangkat. Ini berapa gayanya? Nah, penyelesaiannya diketahui. Ada A1 ini ya, 25 cm kuadrat. Kemudian ada A2 berarti yang di sini penampang kedua 4000 cm kuadrat. Gaya kedua berarti berat mobilnya 16.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1 gaya oleh orang. Oke. Nah, kalian tulis dulu rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 karena ini adalah hukum Pascal, ya. F1 A1-nya dimasukkan nilainya 25 cm kuadrat sama dengan F2 16.000 Newton, A2-nya 4.000 cm kuadrat. Sebenarnya Newton itu bergandengan satuan luasnya adalah meter kuadrat, ya. Karena di sini rumusnya antara ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga nanti yang
sentimeter ini tidak usah dirubah ke meter, tidak apa-apa, asalkan dua-duanya sentimeter. Kecuali kalau 1 cm, satunya meter, itu harus disamakan. Oke ya. Oke. Nah, sentimeternya bisa dicoret karena sama-sama punya sentimeter ya, kuadrat. Nah, nanti terjadi perkalian silang, berarti yang atas F1 dikalikan yang bawah 4000 ya. Kemudian perkalian silang yang bawah dikalikan dengan yang atas. Nanti 25 dikalikan dengan 16.000 Newton ya. Hasilnya F1 kali 4000 ini ya. Kemudian dikalikan silang 25 kali 16.000 Newton. Nah, ini 4000 dengan 16.000 bisa dicoret ya. Nah, ini hanya teknik saja kalian menghitung. Boleh ini dikalikan dulu baru dibagi, boleh, terserah. Ini dicoret 4000, 16.000. 16.000, 4000 dibagi 4001, 16.000 dibagi 4004. Oke. F1 nanti ketemunya adalah tinggal 25 dikali 4. Ketemunya 100 Newton. Nah, jadi gaya yang dibutuhkan orang untuk menaikkan mobil adalah 100 Newton. Padahal mobil yang diangkat itu 16.000. Ya, kalau misalkan tidak menggunakan alat, otomatis nanti gaya yang 100 Newton tidak akan mungkin untuk mengangkat mobil. Nah, kalau menggunakan alat dengan gaya yang kecil bisa mengangkat berat yang besar. Oke, berikut penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ada pompa ban sepeda seperti ini ya. Ini ditekan, ini nanti akan diteruskan ke segala arah sehingga anginnya bisa keluar memberikan bisa mengisi ban. Kemudian dongkrak hidrolik ya. Ini misalkan mengganti ban mobil. Nah, pakai menggunakan dongkrak hidrolik, ini gaya pertama, ini ruas penampang pertama. Ini kalau ditekan nanti zat cairnya nanti akan menekan ke ruas penampang kedua ya. Ada rem hidrolik pada mobil ya, ini. Kemudian alat pengangkat mobil seperti tadi, pompa hidrolik, ini kalau ditekan ini nanti akan meneruskan ke segala arah ya. Dan ada mesin pengepres kapas seperti ini ya. Ini adalah penerapan hukum. Oke, yang keempat, tekanan zat cair adalah hukum Archimedes. Nah, kalian perhatikan di sini ada percobaan ya. Yang pertama itu adalah benda ditimbang ya, diukur di udara ya. Ini di bawahnya ada sebuah bak berpancur, kemudian di sampingnya dikasih wadah kosong ya. Ini sebelum dimasukkan ke air, benda ini akan diukur, ditimbang ya. Nah, ketemunya di sini adalah 5 Newton. Oke. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini benda yang tadi dimasukkan ke dalam air ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, benda yang diukur di udara itu adalah memiliki berat U, berat di udara. Kalian perhatikan hasilnya 5 Newton. Sekarang dibandingkan WU-nya 5 Newton. Sekarang dibandingkan dengan yang di air. Nah, kalian perhatikan hasilnya adalah 3 Newton ya. Ternyata berat di udara sama di air kalau ditimbang terjadi perbedaan ya, lebih besar atau lebih kecil. Kalian perhatikan di situ, ternyata hasilnya akan lebih kecil, lebih ringan. Bayangkan saja kalau kalian misalkan sebelum berenang kalian timbang dulu berat kalian. Ternyata misalkan ya 100 Newton. Nah, kemudian dimasuk ke dalam air, itu kalau ditimbang dalam air bisa kurang dari 100 Newton. Nah, sama halnya seperti ini. Di udara 5 Newton, ternyata kalau dimasukkan ke dalam air 3 Newton. Berarti ada selisih berapa? 2 Newton. Kalian perhatikan gambar yang paling bawah ini. Nah, kenapa terjadi lebih ringan?
Kalian perhatikan gambar panah di atas. Ini menunjukkan bahwa benda ini memperoleh gaya ke atas oleh air, ya, atau istilahnya gaya apung oleh air sebesar 2 Newton, sehingga beratnya lebih ringan, ya. Kalau benda ini sebelum dimasukkan ke dalam zat cair, kalian lihat wadahnya di sini masih kosong, ya. Setelah dimasukkan ke dalam zat cair, ternyata ada air yang tumpah, ya. Air yang tumpah ini beratnya sama dengan gaya apung. Jadi berat zat cair yang dipindahkan itu besarnya sama dengan gaya apung 2 Newton. Ini juga 2 Newton, ya. Sama halnya kalau kalian berenang, airnya penuh. Tiba-tiba kalian masuk ke dalam kolam, otomatis ada air yang tumpah. Nah, sama seperti ini, ya. Nah, ini yang di dalam air lambangnya WA, berat dalam air, ya. Yang di sini mengakibatkan lebih ringan karena adanya gaya apung, gaya ke atas FA. Yang di sini WCP itu berat zat cair yang dipindahkan, ya. Ternyata tadi besarnya sama dengan gaya ke atas. Gaya ke atasnya berapa? 2 Newton. Berat di airnya berapa? 3 Newton. Jadi kalau digabungkan kan sama dengan berat di udara, ya. Nah, ternyata bisa disimpulkan bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair. Seperti ini, ada sebuah benda dicelupkan seluruhnya. Kalau ini seperti ini seluruhnya, ya. Atau bisa sebagian ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas seperti ini tadi, ya. Bendanya mendapatkan gaya ke atas atau istilah lainnya adalah gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Berarti gaya ke atas itu sebesar berat zat cair yang pindah, ya. Itu adalah bunyi hukum Archimedes. Dari sini dirumuskan gaya apung ini tadi, ya, FA itu sama dengan WU dikurangi WA, ya. Berat di udara dikurangi berat di air. Seperti tadi kan berat di udara 5, berat di air 3. Ternyata gaya ke atasnya 2, ya. Nah, gaya ke atas ini juga sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini kan FA sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, sehingga dari ini diturunkan gaya ke atas itu ketemunya Rho dikali VCP kali G, ya. Berikut keterangannya. FA gaya ke atas atau gaya apung, satuannya Newton, ya. WU berat di udara, berat benda di udara, satuannya berat sama dengan gaya Newton. WA berat benda di dalam air, satuannya juga Newton. WCP berat zat cair yang dipindahkan, satuannya juga Newton. Rho yang ini, ya, itu massa jenis zat cairnya. Zat cairnya apa? Air atau minyak, tergantung, ya. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kemudian VCP volume zat cair yang dipindahkan, seperti ini. Atau bisa disebut juga volume benda yang tercelup. Kalau seluruhnya tercelup seluruhnya, ya berarti volume seluruhnya. Kalau yang tercelup sebagian, berarti nanti yang dihitung volume yang tercelup saja, ya. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, benda dalam hukum Archimedes. Yang pertama ada benda tenggelam. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau benda dimasukkan ke dalam air, posisi ada di dasarnya, dasar air, itu berarti benda tenggelam, ya. Yang kedua adalah benda melayang. Gambarnya seperti ini. Jadi posisi benda kalau di dalam air ada di tengah-tengah. Kemudian benda terapung. Seperti ini, posisi benda adalah ada di atas permukaan air laut, ya. Bisa tercelup sebagian atau sebagiannya lebih besar atau lebih kecil, ya. Nah, kalian perhatikan
pada benda tenggelam, di sini benda itu memiliki berat W, ya. Ingat tadi benda kalau ada di dalam zat cair itu pasti mengalami gaya ke atas. Gaya ke atasnya adalah Fa. Kalian perhatikan kalau tenggelam berarti lebih berat yang mana? Lebih besar yang mana? Otomatis lebih besar yang berat bendanya daripada gaya ke atas sehingga tenggelam. Jadi kalau dituliskan gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat bendanya. Kemudian kalau benda yang melayang karena berada posisi di tengah-tengah, berarti besar gaya ke atas sama dengan berat bendanya. Kalau terapung berarti otomatis beratnya lebih ringan daripada gaya ke atas. Berarti gaya ke atasnya lebih besar daripada berat benda. Berikut adalah penerapan hukum Archimedes. Jembatan ponton. Ya. Jadi jembatan ini di bawahnya dikasih drum-drum ya sebagai alat penyeberangan. Berarti ini kan mengapung ya. Kapal selam. Kapal selam ini bisa dikondisikan. Bisa posisi di dasar, di tengah ataupun di atas ya, berarti tenggelam, melayang dan mengapung. Caranya apa? Jadi di kapal selam itu ada ruangan untuk mengisi air. Jadi kalau misalkan kapal selam itu mau tenggelam, berarti diisi air ruangannya itu sehingga bisa tenggelam. Kalau mau ingin terapung, berarti airnya dikeluarkan ya. Balon udara menerapkan hukum Archimedes, tapi ini bergas ya, sehingga kenapa balon udara itu bisa terbang? Karena di dalam balon ini dikondisikan massa jenisnya, gasnya itu harus lebih kecil daripada massa jenis di sekitarnya, udara sekitarnya. Sehingga balon bisa terbang. Lebih kecilnya dengan cara apa? Dipanaskan ini, ya. Jadi ini berarti massa jenis udara yang ada di dalam balon itu lebih ringan sehingga bisa terbang. Kapal. Kapal ini posisinya adalah terapung ya. Ini adalah penerapan hukum Archimedes. Oke, sebagai contoh soalnya, pertama diketahui berat sebuah batu di udara 5 Newton ya. Kemudian jika batu ditimbang di dalam minyak, beratnya menjadi 3,4 Newton. Berapa gaya ke atas? Berarti yang diketahui adalah berat di udara sama berat di dalam minyak ya. Yang ditanyakan adalah gaya ke atas. Oke. Nah, penyelesaiannya diketahui, ditulis dulu berat di udara ini ya, 5 Newton. Berat di dalam minyak atau zat cair 3,4 Newton. Yang ditanyakan gaya ke atas. Ingat ditulis dulu rumusnya. Gaya ke atas karena ada WU WA berarti pakai rumus yang WU dikurangi WA ya. Gaya ke atas tinggal memasukkan WU-nya 5 Newton. Kemudian dikurangkan WA-nya 3,4 Newton. Ketemu hasilnya adalah 1,6 Newton ya. Jadi gaya ke atas yang dialami batu adalah 1,6 Newton. Berikut contoh yang kedua. Diketahui sebuah benda volumenya 0,5 meter kubik. Berarti yang diketahui adalah volume. Tercelup seluruhnya ke dalam zat cair. Yang massa jenisnya diketahui lagi adalah massa jenis 1500 kg meter kubik. Jika G tadi adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Kecepatan gravitasi itu kalau sudah ditentukan 10 ya pakai 10, jangan pakai 9,8 ya. Maka besar gaya ke atas, berarti yang ditanya gaya ke atas. Tulis penyelesaiannya, diketahui ya. Volume adalah 0,5 meter kubik, volume benda ya, karena tercelup seluruhnya. Massa jenisnya adalah 1500 kg per meter kubik, ini massa jenis zat cairnya. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan adalah gaya ke atas. Ini ya. Jawabnya tulis rumusnya. Tidak pakai rumus WU min WA lagi, karena di sini ada V rho G. Berarti pakai rumus rho kali VCP kali G. VCP tadi apa? Volume benda yang tercelup. Karena ini tercelup seluruhnya, berarti ya 0,5.
dimasukkan angkanya gaya ke atasnya. Rho itu 1500 ya. Dikali VCP-nya 0,5. Dikali G-nya pakai 10 ya. Nah, gaya ke atas nanti semuanya dikalikan karena satuannya ini sudah meter ya, berarti tinggal